Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 di JKT 1. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang firewall. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep child firewall filter, firewall if and then, firewall log, sampai akhirnya net atau DST-net redirect. Oke, pada materi pertama kita akan membahas tentang konsep child firewall. Nah, sebenarnya firewall itu apa? Firewall adalah fitur penting dalam jaringan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap akses yang tidak diinginkan. Jadi kayak misalnya kita ingin membatasi sebuah akses ke server kita seperti itu. Jadi agar si A atau si B tidak bisa akses ke jaringan kita. Jadi kita seperti membatasi atau membuat sebuah peraturan seperti itu ya. Nah, ini dilindungi baik dalam jaringan eksternal, baik itu WAN internet maupun dari internal, yaitu LAN atau lokal. Nah, firewall ini bertugas melindungi router dari lalu lintas yang tidak sah yang berasal dari atau melewati jaringan lain. Nah, untuk konsep filter rule ini terdapat sebuah chain yang berurutan ya. Nah, ini itu dalam chain sendiri ini terdapat 3 bawaan ya, yaitu ada input, output, dan juga forward. Nah, di sini kalian bisa lihat pada bagian input, ini adalah hubungan antara klien ke router. Untuk output, ini router ke internet, dan forward itu klien ke internet, seperti itu. Lalu, ada beberapa contoh kasus. Nanti kita akan bahas kasus ini pada materi selanjutnya, yaitu firewall filter if dan then. Konsep dasar dari firewall filter rule didasarkan pada prinsip logika if dan then. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, if itu kan artinya jika, dan then itu maka. Jadi misalnya kita nih menaruh sebuah firewall filter seperti itu ya. Jadi if-nya itu yang nanti akan kita taruh bagian tindakan pada general, advanced, dan juga extra. Jadi if, misalnya jika saya meng-firewall ini, maka then itu maka apa? Nah, dan ini diatur dalam action. Nah, actionnya itu ada banyak. Dalam action di sini terdapat ada accept, ada juga add DST to address list, dan juga ada drop. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang accept dan drop terlebih dahulu ya, yang dimana accept itu paket yang akan diterima atau diizinkan, sedangkan jika drop itu paket yang akan ditolak atau tidak diizinkan, seperti itu. Oke, lalu pada firewall if then ini kita akan membahas tentang 2 kasus ya. Ini blokir ping dari salah satu laptop ke router, yaitu kita menggunakan chain-nya itu input. Karena ini dari laptop ke router, maka ini kita bisa lihat dari klien ke router, kita menggunakan chain-nya itu input, di mana SRR chain-nya itu laptop, DST-nya itu router. Yang kedua, blokir ping Facebook dari laptop, kita akan menggunakan chain-nya output. Oke, untuk itu kita bisa langsung saja, kita bisa pergi ke Pinet Lab kita. Oke, ya ini pastikan semua node kalian itu ini ya running atau berjalan semua. Dan juga jangan lupa bagian sini HTML konsolnya juga berjalan. Nah, di sini saya terdapat server dan juga Linux. Ini kalian bisa abaikan saja, tidak apa-apa. Kita akan fokus pada router dan switch dan juga 5 PC lainnya seperti itu. Bisa pergi ke Winbox, lalu kita bisa klik pada menu IP, lalu kalian bisa pilih nih bagian firewall. Nah, di sini di bagian filter rules, nah di sini kalian bisa klik ini saja, klik add atau tanda plus ini. Nah, di sini kalian untuk bagian if atau bagian jika, kalian bisa pilih pada menu general di sini. Nah, tadi kan kita menggunakannya itu di sini input ya, untuk dari agar blokir ping dari salah satu laptop ke router seperti itu. Oke, jadi kita menggunakannya change-nya itu input. Lalu di sini kalian SRC address-nya itu kalian mengisikan IP laptop kita. Misalnya nih saya IP-nya itu 192.168.10.1. Misalnya seperti itu atau .1 ya. Lalu di sini kalian bisa pilih nih protokolnya itu apa lah? Protokolnya kita itu menggunakannya IGMP seperti itu. Nah, di sini bagian action kita ini bagian
if dan then. Nah, then-nya itu di bagian actionnya. Kalian ini mau apakan? Apakah mau accept, apakah mau di drop, yaitu akan diizinkan ataupun akan tidak, seperti itu. Itu terserah kalian mau milih apa. Nah, kemudian pada kasus yang kedua, ini kan terdapat blokir ping Facebook dari laptop. Change outputnya itu router, DST-nya itu Facebook. Nah, untuk memblokir Facebook, ini kalian bisa buka di sini, di plus, lalu kalian di general, kalian change-nya itu output ya. Oke, kita sesuaikan saja change-nya itu output, lalu SRC address-nya itu di sini menggunakan IP-nya router. Nah, jadi misalnya di sini kita menggunakan IP router. Oke, IP router saya kita bisa lihat di sini addresses. Oke, 227.80. Oke. Ini di sini bisa ditulis 192.68.227.80 misalnya. Lalu di sini di SD address-nya itu kita mengisikan IP dari si Facebook. Nah, kalau misalnya nih kita nggak tahu IP Facebook itu berapa, kita bisa pergi ke command prompt atau prompt perintah di sini. Nah, kalian bisa ketikkan aja nih. Ketikkan ns lookup facebook.com. Oke, maka di sini kalian akan diperlihatkan untuk IP Facebook-nya. Di sini terdapat 157.240.208.35. Nah, ini kita masukkan pada menu DST address-nya. Nah, di sini 157.240.208. Jadi titiknya 35. Seperti itu. Untuk protokolnya, karena ini kan kita memblokir Facebook. Nah, Facebook itu kan menggunakan protokolnya kan HTTP atau HTTPS ya. Nah, maka kita menggunakan protokolnya bukan HTTP, tapi kita menggunakan protokolnya itu TCP. Seperti itu. Untuk actionnya, karena kan ini kita akan memblokir, maka actionnya itu bukan accept, tapi actionnya itu drop. Nah, seperti itu. Oke. Lalu ini kita bisa silang saja. Oke, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan firewall. Nah, sebenarnya peraturan firewall itu terbagi menjadi dua. Di selain ada ya input, output, dan juga forward, di sini kita juga terdapat seperti accept view drop any, drop view accept any. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya accept view mengizinkan beberapa, drop any mati. Jadi drop any itu menonaktifkan sisanya gitu. Jadi kalau drop view berarti menonaktifkan beberapa, accept any mengaktifkan sisanya, seperti itu. Nah, kita ada beberapa kasus nih. Saya ada 4 kasus. Yang pertama itu hanya beberapa PVC yang bisa ping ke router, sisanya tidak. Nah, jika untuk beberapa PVC yang bisa, sisanya tidak, maka kita akan menggunakan strateginya itu accept view drop any. Artinya kita akan mengizinkan beberapa PVC dan mematikan sisanya, yaitu sisanya. Jadi ini agar PVC bisa ping ke router, sedangkan sisanya tidak ya, seperti itu. Bisa pergi ke Winbox kita terlebih dahulu. Oke, di sini pada firewall, ini kalian bisa klikkan tanda plus. Nah, lalu bagian ini, bagian general, ini kalian isikan nih, change-nya itu apa? Nah, kita menggunakan change-nya itu input, karena kita akan memblokir atau mengizinkan dari PC ke router. Jadi kita menggunakannya itu input, seperti itu. Nah, lalu ini kan kita akan mengizinkan hanya beberapa PVC ya. Misalnya saya ingin mengizinkan PC 1 seperti itu. Nah, kita masukkan nih IP VC 1-nya itu berapa. Kita bisa lihat di sini PVC 1. Kita bisa buka. Oke. Nah, di sini kalian bisa ketikkan IP di HCP. Nah, maka di sini akan muncul ya.
Kita tunggu agar terdapat DORA. Nah, di sini kita mendapatkan IP 10.10.10.243. Nah, IP ini kita masukkan ke SRC address-nya. Ini 243 ya. 243. Kita bisa isikan 10.10.10.243. Lalu di sini di ST address-nya kalian bisa kosongkan saja terlebih dahulu. Lalu di sini kalian pilih actionnya. Oh benar, ini bagian general, ini protokolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Kamalia dari kelas 11 di JKT 1. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang firewall. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep child firewall filter, firewall if and then, firewall log, sampai akhirnya net atau DST-NAT redirect. Oke, pada materi pertama kita akan membahas tentang konsep child firewall. Nah, sebenarnya firewall itu apa? Firewall adalah fitur penting dalam jaringan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap akses yang tidak diinginkan. Jadi kayak misalnya kita ingin membatasi sebuah akses ke server kita. Sekarang kita akan coba cek apakah di PC1 ini kita bisa terhubung ke router kita. Oke, maka di sini kita bisa pergi ke PNAT kita buka pada PVC1 kita. Nah, kita coba ping dulu ke 8.8. Oke, ini kita bisa reply. Lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Sekarang kita akan coba cek apakah di PC1 ini kita bisa terhubung ke router kita. Oke, maka di sini kita bisa pergi ke PNAT kita buka pada PVC1 kita. Nah, kita coba ping dulu ke 8.8. Oke, ini kita bisa reply. Lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Lalu ini kita bisa enter. Oke, maka di sini kita bisa reply. Oke, kemudian kita coba nih pada PVC2. Seharusnya PVC2 untuk ping ke router ini kita timeout ya. Ini kita coba cek dulu IP-nya, show IP. Oke, ini kita belum mendapat IP. Kita IP DHCP. Agar kita mendapatkan IP DHCP. Oke, lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Ya, maka di sini bertuliskannya itu timeout karena selain PC1 maka tidak bisa ping ke router seperti itu. Oke. Lalu kita coba pada PC3. Kita coba show IP. Oke, ini sudah mendapatkan IP, kita langsung saja ping 192.168.227.80. Nah, maka di sini akan tertera timeout. Jadi, firewall kita sudah berhasil. Oke, kemudian untuk kasus yang kedua, kita akan hanya beberapa PVC yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Oke. Nah, maka di sini saya akan menambahkan server terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan server ya. Bagi yang belum tahu cara menambahkan server, ini kita bisa klik kanan, lalu kalian bisa pilih ke node. Di sini kalian bisa pilih untuk virtual PC saja. Nah, virtual PC saya ingin menambahkan agar PVC1 dan PVC2 yang bisa ping ya ke router. Maka di sini kalian bisa klik saja. Ini kita bisa copy. Nah, lalu di sini untuk SRC address-nya kita tambahkan IP-nya router PVC2. Oke, PVC2 ini IP-nya kita lihat. IP-nya 10.10.10.242. Oke,
kita bisa menambahkan 242. Lalu ini actionnya masih accept, lalu kita bisa apply, lalu kita oke. Untuk urutan dalam firewall ini, pastikan untuk bagian accept itu paling atas, karena misalnya kita jika drop ini kita urutkan paling atas, maka ini tidak akan berfungsi, atau nanti jadinya malah drop semua. Jadi untuk accept itu harus selalu di atas, seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke kasus 2 tadi ya, yang PVC bisa ping ke server, sisanya tidak. Ini kita masih sama menggunakan strateginya itu accept view drop any ya. Oke. Nah, maka di sini kita bisa menambahkan dulu untuk PVC. Untuk server tadi kita sudah menambahkan. Kita akan menambahkan IP untuk server kita. Nah, di sini kita bisa klik ke IP, lalu kita bisa ke addresses. Nah, di sini kan saya menambahkannya itu ke header ya. Nah, saya menambahkannya itu ke header 3. Ini bisa dilihat header 3 bagian sini. Maka di sini kalian mengisikan IP-nya juga pada header 3. Nah, di sini saya mengisikan IP-nya itu 192.168.10.81. Oke, juga misal IP-nya kalian sudah tertambah, ini kalian tinggal apply lalu oke saja. Maka di sini kalian harus pilih juga header-nya disesuaikan header 3 seperti itu. Lalu kita bisa oke saja. Sekarang kita akan coba cek apakah di PC1 ini kita bisa terhubung ke router kita. Oke, maka di sini kita bisa pergi ke PNAT kita buka pada PVC1 kita. Nah, kita coba ping dulu ke 8.8. Oke, ini kita bisa reply. Lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Lalu ini kita bisa enter. Oke, maka di sini kita bisa reply. Oke, kemudian kita coba nih pada PVC2. Seharusnya PVC2 untuk ping ke router ke Winbox. Lalu kita bisa pergi ke menu firewall lagi ya. Oke, untuk menu firewall ini kita bisa di-disablekan aja dulu semuanya yang tadi kita buat. Oke, ini kita bisa cukup disable aja ya. Oke, ini kita bisa disable dulu. Lalu ini kita menambahkan yang baru. Oke, ya untuk chain-nya itu kita pilihnya itu forward. Karena di sini kita akan menghubungkannya ke server. Jadi kita akan menggunakannya chain-nya itu forward. Lalu di sini untuk SRC address-nya kita pilih nih PC apa yang mau kita konekin ke server. Nah, saya pengennya itu PC3 sama PVC4. Kita cek dulu nih IP untuk PVC3 dan PVC4. Oke, PVC3 ini IP-nya kita coba show IP. Oh, show IP. Nah, di sini IP-nya itu 10.10.10.244. Nah, kita bisa masukkan di sini 10.10.10.244. Nah, di sini di SD address-nya kita masukkan IP si server tadi. Tadi IP servernya itu 192.168.10. Kita cek lagi IP server. Nah, 10.82 ya. 82. Oke, untuk protokol ini kita bisa pilih yang IGMP. Lalu ini actionnya kita bisa pilih yang accept. Lalu kita apply. Lalu ini kita oke. Nah, kita kan mau agar PC3 dan PC4 ya. Oke, ini kita bisa copy saja. Ini kita tinggal ganti saja untuk SRC address-nya kita isikan pada PVC4. PVC4 kita cek berapa IP address-nya.
show IP. Nah, 10.10.10.245. Kita bisa langsung masukkan saja seperti ini. 245. Oke. Untuk actionnya ini masih sama accept, kita apply lalu oke. Sekarang kita akan membuat firewall untuk yang dropnya. Untuk drop, jadi untuk selain PVC 4 dan PVC 3 itu tidak bisa ping ke server. Oke. Kita bisa klik tambah saja loh di sini. Choice-nya itu kita menggunakannya forward. SRC address-nya ini kita kosongin saja. Artinya tidak ada IP yang bisa ping ke server kita. Lalu DSD address-nya kita masukkan IP server 192.168.10.82. Protokolnya kita menggunakan IGMP. Lalu action kita bisa pilih drop, lalu kita apply, lalu ini kita oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian di sini. Kita pengujian pada PVC 3. Nah, PVC 3 apakah bisa ping ke server 192.168.10.82. Oke, maka ini kita sudah bisa deploy, sudah bisa ping ke server kita. Kita juga akan coba pada PVC 4. Harusnya kita juga bisa karena kita sudah mengaccept PVC 4 agar bisa ping ke server. Oh ya, ini saya salah IP-nya. IP-nya 82. Nah, ini kita bisa deploy. Oke. Nah, ini kan kita accept view drop any. Jadi untuk selain PVC 3 dan 4 ini kita tidak bisa ping ke server. Nah, kita coba nih pada PVC 2 misalnya. Nah, pada PVC 2 kita coba ping ke servernya 192.168.10.82. Nah, maka di sini akan bertuliskan timeout karena untuk PVC 2 kita sudah menggunakan firewall agar drop atau tidak bisa connect ke server kita seperti itu. Kita juga bisa nih coba pada PVC 1 kita. Oke. PVC 1 kita juga coba ini show IP dulu. Oke, ini sudah dapat IP, lalu ini kita coba ping 192.168.10.82. Maka di sini juga akan bertuliskan timeout karena ini kita sudah menonaktifkan agar tidak bisa terhubung ke server kita seperti itu. Oke, untuk kasus kedua ini kita sudah sukses. Kemudian untuk kasus ketiga, ini hanya beberapa PVC yang tidak bisa ping ke internet, sisanya bisa. Nah, jika pada kasus ketiga ini kita akan menggunakan strateginya itu drop view, accept any. Artinya kita akan mematikan beberapa dan mengizinkan sisanya seperti itu. Oke, untuk itu kita bisa langsung saja ya pergi ke sini. Ini kita bisa disable aja terlebih dahulu konfigurasi tadi yang kita buat. Oke, di 2 dan 3 ini tidak bisa internetan. Sedangkan PVC 1, 4, dan 5 yaitu sisanya kita bisa internetan seperti itu. Oke, lalu di sini kita bisa ke menu firewall, kita bisa plus, lalu di sini kita pada general change-nya itu masih menggunakan forward. Lalu di sini untuk SRC address-nya kita pilihkan IP PVC 2. Ini nanti kita akan drop. Kita bisa cari di sini. IP-nya 242. Kita bisa isikan 10.10.10.242. Lalu di SD address-nya ini kita kosongin saja. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang IGMP karena kita akan memblokir PC seperti itu. Lalu untuk out interface ini kita mengarahkan interface yang tersambung ke internet atau ISP kita. Dan saya kebetulan menggunakannya itu Eder 1. Oke, lalu untuk action-nya kita pilih drop. Jadi untuk PVC 2 ini tidak bisa internetan ya. Lalu ini kita apply.
lalu ini kita oke. Nah, lalu ini kita bisa kopikan. Karena saya ingin PVC 2 dan PVC 3, ini saya masukkan IP dari PVC 3. Ini IP-nya berapa? Kita cek dulu. Show IP 1010 244. Oke. 244. Ini kita actionnya masih sama drop, lalu ini kita apply, lalu kita oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian accept-nya. Di sini change-nya masih forward. Nah, ini untuk SFC address-nya kita bisa kosongin. Protokolnya kita bisa pilih yang IGMP saja. Header-nya jangan lupa kita menggunakannya itu header 1. Untuk action-nya kita accept, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, kita akan coba pengecekan. Oke, tadi kan PVC 2 dan PVC 3 yang nggak bisa internetan ya. Yang lainnya itu bisa. Oke, sekarang kita akan ping 8.8.8.8. Maka di sini kita akan terdapat time out karena kita sudah drop atau memblokir PVC 2 dan PVC 3 tidak bisa connect. Nah, kita coba nih di PVC 1. Harusnya PVC 1 ini kita bisa ping 8.8.8.8. Oke, maka di sini kita reply karena PVC 1 kita menggunakan firewall-nya itu accept. Kita coba nih di PVC 4. Nah, di PVC 4 harusnya kita juga bisa. Kita bisa ping ke 8.8.8.8. Oke, di sini kita reply. Artinya kasus kita sudah berhasil. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian kita beranjak pada kasus terakhir, yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, pada kali ini kita akan menambahkan node baru pada topologi kita. Jadi saya akan menambahkan Linux. Nah, bagi yang belum tahu, ini kalian bisa pergi ke node, lalu kalian bisa pilih Linux. Lalu ini kita pilih nih, kita menggunakan versi apa? Kalau saya menggunakan yang Linux Lex 64 bit. Nah, kalian itu bisa nyari untuk Linux Lex itu kalian bisa pergi ke browser, lalu kalian bisa ketikkan saja Labhook. Lalu kita enter. Nah, kalian bisa lihat nih di labhook.eu.org. Nah, di sini kalian bisa mendownload seperti image-image yang kalian bisa masukkan ke Pignat Lab kalian. Ini banyak nih, ada di Qemu, apa IOL, ada di Dynamic. Nah, ini kalian bisa cari saja ya yang kalian butuhkan seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini kita bisa langsung saja. Jika menambahkan node itu seperti biasa ya, kita bisa ke node, lalu kita bisa pilih Linux, lalu ini kalian pilih di sini Linux-nya. Di sini untuk icon kalian bisa ubah nih sesuka kalian. Kalau saya pakainya ini yang server Linux. Kok server sih? Benar. Linux. Nah, kalau Linux saya pilihnya yang ini, yang Linux desktop. Oke. Nah, lalu ini kalian bisa tinggal tambahkan saja. Jika sudah, kalian bisa menambahkan di sini di save, lalu kita bisa tambahkan seperti itu. Karena saya sudah, maka tidak usah ya. Oke, kita akan buat firewall-nya terlebih dahulu. Ini saya disable saja yang terakhir saya buat, oke? Nah, di sini kita bisa tambah ini. Oke, pada menu general, ini chase-nya itu masih sama, yaitu chase-nya itu forward. Lalu untuk SRC address-nya ini kita bisa kosongkan saja terlebih dahulu. Nah, untuk protokolnya kita memilihnya itu yang TCP. Kenapa kita pilih TCP? Karena kita akan memblokir YouTube, Facebook, dan juga web-web HTTP lainnya. Nah, HTTP itu kita menggunakan protokolnya itu TCP seperti itu. Oke, lalu untuk di SD port-nya kita menggunakan portnya itu 443. Oke, untuk advance ini kalian bisa scroll di sini. Kalian cari yang bagian
TLS host. Nah, di bagian TLS host ini kalian ketikkan nih, si klien itu nggak boleh akses apa. Misalnya saya pingin PC 1 nggak bisa akses youtube.com gitu. Jadi kalau misalnya si klien ngetik youtube.com maka tidak akan bisa karena kita sudah memblokir lewat firewall di router kita seperti itu. Oke, lalu kita pilih actionnya. Actionnya itu kita drop karena kita ingin memblokir ya. Lalu ini kita bisa apply, lalu bisa oke. Nah, di sini kita buka Linux-nya nih. Nah, untuk buka Linux ini sebenarnya lumayan lama ya, jadi kalian harus sangat-sangat bersabar seperti itu. Nah, jadi ini kita ketikkan nih. Kita ketikkan di sini melakukan pencarian youtube.com. Oke, sekarang kita akan coba cek apakah di PC 1 ini kita bisa terhubung ke router kita. Oke, maka di sini kita bisa pergi ke PNADLab kita buka pada PVC 1 kita. Nah, kita coba ping dulu ke 8.8. Oke, ini kita bisa reply. Lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Lalu ini kita bisa enter. Oke, maka di sini kita bisa reply. Oke, kemudian kita coba nih pada PVC 2. Seharusnya PVC 2 untuk ping ke router ini kita timeout ya. Ini kita coba cek dulu IP-nya, show IP. Oke, ini kita belum mendapat IP. Kita IP DHCP. Agar kita mendapatkan IP DHCP. Oke, lalu ini kita coba ping ke router 192.168.227.80. Ya, maka di sini bertuliskannya itu timeout karena selain PC 1 maka tidak bisa ping ke router seperti itu. Oke. Lalu kita coba pada PC 3. Kita coba show IP. Ada firewall blokir jam tertentu. Nah, kalau tadi kan kita memblokir firewall-nya itu kayak diblokir sepenuhnya gitu ya. Kayak kalau PC 1 ya aku blokir, PC 2 aku blokir, klien 1, 2 seperti itu. Nah, sekarang kita akan blokir namun hanya pada jam tertentu. Seperti saya ini dari jam sekian sampai jam sekian seperti itu. Nah, untuk memblokir pada jam tertentu kita akan menggunakan yang namanya SNTP atau Simple Network Time Protocol. Nah, itu klien yaitu versi ringan dari NTP-nya dan biasanya sudah tersedia secara default di dalam mikrotik dan bisa digunakan untuk memfungsikan router sebagai NTP client. Oke, kita bisa langsung saja ya. Kita bisa buka pada di sini. Oke. Kita bisa buka. Jadi di sini kayak kita itu mengatur waktu. Karena ini kita menggunakannya Winbox, ini waktunya itu default, jadi kita harus mengaturnya menggunakan tadi, ya namanya SNTP. Oke, kita bisa pergi ke system, kita bisa lihat nih pada clock. Nah, di sini jamnya itu kan jam 16 ya, sedangkan jam sekarang itu saya jamnya sudah 23.07. Nah, di sini kita bisa menggunakan manual. Dan jika manual kita bisa saja menggunakan yang namanya SNTP seperti itu. Oke. Nah, untuk menambahkan waktu, kalian bisa ini paling atas, kalian klik kanan, lalu kita biasa add time. Nah, di sini kita terdapat waktunya, ini waktu yang dari mikrotik kita, 16.07. Nah, sekarang kita akan ubah agar sesuai dengan real time yang ada di dunia nyata. Terminal, kita akan cek apakah kita sudah bisa ping ke google.com. Oke, ini kita coba ping dulu ke google.com. Oke, untuk google.com ini aman, kita bisa reply. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi agar waktunya itu sama seperti dahulu. Nah, kalian bisa pergi ke system, kalian pilih nih yang bagian ini SNTP client. Nah,
ini kalian bisa enablekan, lalu modenya itu mode broadcast ya. Lalu ini untuk primary, ini kalian bisa isikan primary NLP server. Nah, di sini sebenarnya ada banyak, ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalian pilih nih. Ini kalian pakai yang 0, .id pool ntp.org. Oke, kalian bisa masukkan saja itu. Masukkan ke sini. Oke, lalu untuk ke secondary, kalian bisa pilih ini 1, 2, apa 3. Kalau saya biar gampang pilihnya yang 1 ya. Oke, kita bisa pilih yang 1 ini. Nah, kita masukkan saja di bagian secondary. Oke, lalu di sini kita bisa langsung saja apply, lalu ini kita oke. Jika sudah, kita pergi ke menu system, lalu pada clock. Nah, di sini kita pilih nih. Di sini untuk zona atau time-nya kita pilih bagian yang Asia. Sini kita cari yang Asia. Oke, Asia. Jadi kita ketik saja. Di sini kita ketikkan Asia, lalu ini kita slash Jakarta, lalu kita bisa apply, lalu ini kita oke. Nah, maka jamnya sudah berubah menjadi jam 23.10. Jadi seperti jam real time yang ada di dunia nyata. Kita jamnya kan sudah sesuai dengan real time seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan memblokirnya pada jam tertentu, jadi nggak sepenuhnya diblokir begitu. Nah, kita bisa klik nih pada konfigurasi terakhir kita yang drop. Nah, ini kita bisa pilih bagian menu yang ekstra. Di ekstra ini kalian bisa pilih bagian yang time. Nah, ini time-nya itu kalian pilih mau dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi misalnya tidak aktifnya itu dari jam 09.00 sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 00.00. Bukan titik, ini pakainya itu titik 2. Titik 2, lalu ini titik 2 juga. Oke. Ini sampai misalnya sampai jam malam ya, seperti 18.2.00.200. Ini untuk hari atau days, ini kalian bisa pilih sesuai. Misalnya nggak boleh selama hari Senin, Minggu, terus ini Rabu, Kamis, seperti itu. Nah, ini kalian bisa pilih saja ya. Oke, ini kan harinya hari Minggu ya, jadi hari Minggu ini kita menggunakannya itu Sunday. Nah, ini kita Sunday bisa klik saja seperti ini. Oke, lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi firewall addresses list. Nah, address list ini pada firewall digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan IP group tertentu. Nah, IP address ini kemungkinan menjadi administrator jaringan untuk menetapkan satu atau beberapa alamat IP. Jadi kita bisa nentuin dari satu alamat IP maupun dalam bentuk subnet dan juga rentang IP, atau kita juga bisa menggunakan yang disebut range. Nah, untuk prakteknya kita bisa pergi saja ke Winbox. Oke. Nah, di sini kita lihat, nah pada menu addresses list ini kita bisa klik saja. Oke, ini saya sebelumnya sudah pernah buat, ini saya hapus saja. Oke, nah untuk cara membuatnya, ini kalian bisa klik add atau tambah di sini. Nah, misalnya saya di sini ingin membuat addresses list untuk satu alamat PC saja. Misalnya namanya itu klien nakal, seperti itu ya, klien nakal. Jadi untuk IP ini saya cap sebagai klien nakal. Nah, untuk IP address-nya berapa? Saya ingin IP address dari PC1. Kita cek dulu nih. IP address PC1 itu .243.
Nah, di sini kita bisa isikan addressnya 10.10.10.243. Lalu di sini kita bisa apply, lalu ini kita bisa oke. Lalu bagaimana misalnya kita ingin lebih dari satu device atau lebih dari satu perangkat? Nah, ini kita juga bisa nih. Kita bisa yang ini ya. Ini kita klik, lalu ini kita copy. Nah, di sini misalnya saya ingin PC1 sampai PC3. Nah, kita lihat di sini. Oke, ini PC1 itu kan 243, untuk PC2 242 dan PC3 itu 244. Oke. Misalnya 242 sampai 10.10.10.244. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Nah, sekarang kita akan coba juga bagaimana jika misalnya kita ingin membuat filter namun untuk satu jaringan penuh. Jadi untuk satu network semuanya. Nah, untuk satu network kita bisa tuliskan saja nih. Misalnya namanya masih sama, client account. Lalu di sini IP address-nya kita menggunakan network dari si client. Network si client itu 10.10.10.0. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Nah, begitu cara membuat Nah, selanjutnya kita akan lanjut. Di sini saya itu pingin PC1 dan PC2 yang bisa, lalu yang lainnya tidak. Di sini kita bisa buka pada menu addresses list, lalu ini kita klik add. Untuk namanya misalnya saya ingin approve. Nah, lalu di sini untuk IP address-nya 110.10.10.242 sampai 10.10.10.243. Jadi ini untuk PC1 dan PC2. Lalu ini kita apply, lalu kita oke. Lalu di sini saya masukkan pada firewall rules. Nah, di sini kita bisa buka nih. Di sini Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi firewall. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi firewall addresses list. Nah,
Address ini pada firewall digunakan untuk memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan IP group tertentu. Nah, IP address ini kemungkinan menjadi administrator jaringan untuk menetapkan satu atau beberapa alamat IP. Jadi kita bisa nentuin dari satu alamat IP maupun dalam bentuk subnet dan juga rentang IP, atau kita juga bisa menggunakan yang disebut range. Nah, untuk prakteknya kita bisa pergi saja ke Winbox. Oke. Nah, di sini kita lihat, nah pada menu addresses list ini kita bisa klik saja. Oke, ini saya sebelumnya sudah pernah buat, ini saya hapus saja. Oke, nah untuk cara membuatnya, ini kalian bisa klik add atau tambah di sini. Nah, misalnya saya di sini ingin membuat addresses list untuk satu alamat PC saja. Misalnya namanya itu klien nakal, seperti itu ya, klien nakal. Jadi untuk IP ini saya cap sebagai klien nakal. Nah, untuk IP address-nya berapa? Seharusnya PC1 ini bisa pin ke router ya, 192.168.227.80. Oke, maka di sini kita sudah reply. Lalu kita coba juga di PC2, harusnya juga bisa pin 192.168.227.80. Oke, maka di sini juga sudah reply. Lalu kita juga akan cek pada PC3, 4, dan 5, harusnya ini kita akan timeout karena ini kita sudah drop. Oke, kita coba show IP terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba ping 192.168.227.80. Oke, maka di sini sudah timeout karena kita sudah mau firewall untuk selain PC1 dan PC2 tidak akan bisa ping ke router. Ini sekarang kita coba juga di PC4, show IP. Kita coba ping 192.168.227.80. Di sini juga timeout. Kita coba lagi di PC5. Kita cek. Kita show IP. Lalu kita coba ping juga ke router 192.168.227.80. Oke, maka di sini juga timeout. Artinya firewall kita coba cek ke PVC1. Nah, di sini harusnya PVC1 ini bisa ping ke Google ya, karena kita sudah mengaktifkan mesh query-nya. Oke, di sini kita bisa reply. Lalu kita coba juga di PVC2, apakah bisa? Ini kita show IP terlebih dahulu. Lalu kita coba ping 8.8.8. Oke, ini juga sudah reply. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut pada NAT SRC NAT mesh query. Oke. Jadi di sini untuk SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ingin internet. Nah, SRC NAT ini kita terbagi menjadi mesh query dan juga SRC NAT. Untuk mesh query ini digunakan untuk jaringan lokal itu IP publiknya dinamis, sedangkan untuk SRC NAT itu kita menggunakan IP publiknya itu statik. Nah, di sini juga ada yang disebut DSDNAT. Nah, DSDNAT ini kita terbagi menjadi DSDNAT dan juga redirect. Nah, untuk DSDNAT ini kita melalui internet IP port forwarding. Nah, ini melempar trafik ke luar router, sedangkan untuk redirect ini membelokkan trafik ke router itu sendiri. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut pada NAT SRC NAT mesh query. Oke, jadi di sini untuk SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau ingin internet. Nah, SRC NAT ini kita terbagi menjadi mesh query dan juga SRC NAT. Untuk mesh query ini digunakan untuk jaringan lokal itu IP publiknya dinamis, sedangkan untuk SRC NAT itu kita menggunakan IP publiknya itu statik. Nah, di sini juga ada yang nah, kita akan menggunakannya itu SRC NAT. Jadi misalnya di address 1 ini kan ada banyak IP. Nah, saya itu ingin agar IP itu saja yang nantinya bisa menggunakan NAT. Jadi kita
tidak menggunakan IP yang acak, namun kita bisa menentukannya sendiri dengan srcNAT. Nah, di sini misalnya saya di header 1 itu mempunyai banyak IP seperti itu. Misalnya di sini titiknya 81. Nah, ini kayak apply, lalu saya oke. Nah, terus di sini kita copy lagi, misalnya di sini 82. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kan di header 1 saya bisa memiliki 3 IP dan saya ini menginginkan agar IP yang titik 80 dia nanti digunakan dalam NAT kita. Nah, ini kita bisa nih, kita klik add. Nah, di sini pada general kita tetap pilih yang srcNAT, lalu out interface-nya itu header 1. Untuk action-nya kita pilih yang srcNAT di sini. Oke, kita pilih srcNAT. Nah, di sini terdapat tulisan to addresses. Nah, to addresses ini kita isikan IP address apa yang ingin kita pilih, 192.168.227.80. Oke, lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke. Nah, sekarang kita coba cek nih pada PVC 1 kita. Kita coba ping 88. Oke, di sini maka sudah reply. Artinya NAT kita sudah berhasil. Jadi fungsi srcNAT itu agar kita tidak dipilihkan IP secara acak oleh sistem seperti itu. Oke, di sini saya ingin menghapus saja untuk IP-nya. Saya ingin menggunakan IP yang titik 80 saja. Oke. Pada materi berikutnya kita akan memasuki bagian kita akan memasuki pada bagian persiapan topologi Apache. Oke, pada kali ini kita akan mempersiapkan topologi di mana kita akan memiliki sebuah device yang disebut Apache 2 yang akan kita jadikan sebagai web server. Nah, di sini kalian bisa pergi ke Winbox ya. Oke, Winbox ke Peanut Lab. Nah, ya di sini saya coba close dulu. Oke, saya close lab. Di sini kalian bisa pergi bagian device. Nah, bagian device ini kalian bisa cari nih. Kalian bisa cari yang bertulisan device Apache 2. Untuk Linux kita hapus saja ya, nggak apa-apa. Oke, saya akan menghapus. Ini di stop terlebih dahulu. Stop. Nah, lalu ini saya hapus. Oke, sekarang kita akan menambahkan node Apache 2. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih bagian node. Nah, di sini kalian pilih yang menggunakannya itu Docker. Nah, untuk Docker kalian pilih nih. Untuk image-nya itu apa? Nah, di sini kita pilih yang Peanut Lab Apache 2. Oke. Nah, di sini kita bisa mengisikan untuk ada satu static IP. Nah, di sini kita mengisikan IP networknya itu header 2 10.10. Pastikan ini masih satu network dengan IP dada di header 2. Misalnya saya ingin 247. Oke, maka di sini untuk default route, nah untuk route-nya kita pilih yang 10.10.10.1 atau kita menggunakan gateway-nya itu header 2. Lalu untuk DNS 8.8.8.8. Untuk primary console-nya kita bisa pilih yang ternet, lalu untuk secondary-nya kita pilih yang SSH. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat pada Docker option pastikan sudah privileged. Lalu ini kita save. Oke. Lalu ini kita bisa sambungkan ke switch kita. Oke, ini kita save. Oke, ini kita sudah tersambung ke switch. Lalu ini kita akan menyalakan Docker-nya. Oke. Ini kita bisa cek pada ipconfig header 1. Ini kita sudah terlihat
Untuk initnya 10.10.10.247 dan statusnya itu running. Nah, sekarang kita akan coba cek juga pada IP route. Oke, di sini IP route-nya hanya akan mempersiapkan topologi Apache saja. Oke, sekarang kita akan masuk pada firewall NAT, DST NAT. Oke, DST NAT ini digunakan untuk port forwarding, mengalihkan traffic dari internet ke server lokal. Jadi kayak internet dari router ke server lokal kita atau web server kita. Nah, kita akan mengembangkan topologi jaringan dengan custom server kita dengan Docker Web. Tujuan akhirnya adalah memungkinkan perangkat dari jaringan luar untuk mengakses web server yang berada di jaringan lokal kita. Oke, kita bisa pergi ke Winbox kita. Oke. Pada materi ini kita hanya akan mempersiapkan topologi Apache saja. Oke, sekarang kita akan masuk pada firewall NAT, DST NAT. Oke, DST NAT ini digunakan untuk port forwarding, mengalihkan traffic dari internet ke server lokal. Jadi kayak internet dari router ke server lokal kita atau web server kita. Nah, kita akan mengembangkan topologi jaringan dengan custom server kita dengan Docker Web. Tujuan akhirnya adalah memungkinkan perangkat dari jaringan luar untuk mengakses web server yang berada di jaringan lokal kita. Oke, kita bisa pergi ke Winbox kita. Oke, ini kita bisa pergi ke IP firewall ya. Ini saya di sini kita bisa pergi ke IP, lalu ini kita bisa pilih yang firewall. Nah, terus di sini kita bisa pilih bagian NAT, lalu ini kita bisa tambah. Untuk choice-nya itu kita pilih yang DST NAT. Lalu untuk protokol kita bisa pilih yang TCP. Oke, untuk protokol kita bisa pilih TCP. Lalu untuk DST port-nya misalnya 8181 seperti itu. Lalu untuk DST address ini kita pilih. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa webnya itu sudah aktif atau running ya. Oke, materi berikutnya kita akan konfigurasi DNS server. Domain name server atau DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP ataupun sebaliknya. Jadi misalnya kita kan ping-nya itu menggunakan IP, itu kan susah. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya DNS yang tadinya IP menjadi seperti facebook.com, yahoo.com tanpa harus mengingat alamat IP-nya. Oke, di sini kita bisa buka ke Winbox kita. Ini untuk IP firewall. Ini kita bisa nonaktifkan saja semuanya. Lalu ini kita bisa pilih ke IP. Lalu kita pergi ke DNS. Nah, pastikan kalian centang ya allow remote request. Artinya agar kita bisa menggunakan domain ya. Lalu ini kita bisa klik yang static. Oke, sekarang ini kita bisa nambah. Misalnya namanya ini server1.mydomain.com, misalnya seperti ini. Lalu untuk IP address-nya kita isikan IP address server 1. Untuk server 1 ini IP address-nya kita cek dulu. Oke, kita coba show IP. Ini 192.10.82. Oke, 192.10.82. Lalu ini kita bisa apply, lalu ini kita oke. Lalu ini kita masukkan lagi untuk namanya.
server2.mydomain.com. Lalu di sini kita isikan untuk IP server 2 kita. Itu 92.168.10.83. Lalu ini kita apply, lalu kita oke. Dan sekarang kita akan coba pergi ke PVC1. Oke. V1 ini kita show IP. Nah, di sini untuk DNS-nya itu masih 8.8.8. Sekarang kita akan coba menjadi IP DNS 10.10.10.1. Oke. Lalu ini kita show IP. Nah, di sini DNS-nya sudah 10.10.1. Lalu ini kita coba ping server1.mydomain.com. Oke, di sini kita sudah reply, artinya untuk ping kita berhasil. Jika biasanya kan kita menggunakannya itu pingnya 192.168.10.82 seperti itu. Kadang kan kita tidak ingat atau lupa. Dan ini kita bisa ping menggunakan server1.mydomain.com. Kita akan mempelajari tentang firewall DSDNet redirect. Nah, perbedaan antara action DSDNet redirect ini terletak pada tujuan akhir paket yang dialihkan. Nah, untuk DSDNet ini meneruskan paket ke perangkat lain dari jaringan. Sedangkan untuk redirect itu digunakan untuk mengalihkan paket ke router itu sendiri. Nah, kita bisa langsung praktek saja di sini ya. Oke. Pada materi ini kita hanya akan mempersiapkan topologi Apache saja. Oke, sekarang kita akan masuk pada firewall NAT, DSDNet. Oke, DSDNet ini digunakan untuk port forwarding, mengalihkan traffic dari internet ke server lokal. Jadi kayak internet dari router ke server lokal kita atau web server kita. Nah, kita akan mengembangkan topologi jaringan dengan custom server kita dengan Docker Web. Tujuan akhirnya adalah memungkinkan perangkat dari jaringan luar untuk mengakses web server yang berada di jaringan lokal kita. Oke, kita bisa pergi ke Winbox kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.